Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Instan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting sekitaran tentang usaha budidaya jamur tiram. Sebelumnya yang baru datang ke channel ini atau baru kesasar ke video ini, jangan lupa di subscribe. Yang udah subscribe, loncengnya jangan lupa dinyalakan supaya kalian nggak ketinggalan saat Kreatif Channel mengupload video terbaru ya guys, terutama video tentang usaha budidaya jamur tiram. Semoga ada informasi yang bermanfaat walaupun hanya satu kata, satu kalimat, dibalut dengan ngobrol-ngobrol nggak penting. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya guys, bisa kalian gunakan, kalian terapkan dalam usaha kalian guys. Nah, jadi balik ke tema video kita pada pagi hari ini. Wah, hari ini hujan guys di sini, alhamdulillah ya guys ya, berkah. Dari jam 3 pagi sampai ini sekitar jam setengah 12 siang ini masih hujan guys. Walaupun kegiatan produksi itu agak sedikit rambat ya guys ya karena hujan. Dan tempat instan kalian tahu sendiri lah guys, nggak semua tertutup ya guys ya. Jadi semuanya ada beberapa tempat yang terbuka. Jadi kalau misalkan hujan ya proses produksi ada yang macet sebagian. Tapi nggak apa-apa guys, mudah-mudahan nggak mengurangi keberkahan ya guys ya. Nah, jadi balik ke tema video pada siang hari ini guys. Ini udah siang lah ini ya guys ya, udah jam 11. Jadi ada beberapa masalah yang akan coba Insan angkat di video kali ini guys. Yang pertama itu masalah dari para subscriber lah, teman-teman semua, yang rata-rata kebanyakan sharing masalahnya itu sama Insan. Itu rata-rata mereka ternyata masih beli log ya guys ya, masih masalah-masalah pertumbuhan, masalah-masalah backlog yang mereka itu ternyata beli. Jadi saat Insan tanya, udah coba konsultasi sama yang jual, katanya yang jual itu guys kurang welcome lah, ada yang nggak dibales lah, ada yang terus suruh cari jawabannya sendiri. Nah, itu menurut Insan sangat disayangkan ya guys ya, buat kalian subscriber di channel ini yang udah produsen backlog, yang udah menjual backlog terutama. Bantulah mitra kalian itu sampai mereka itu bener-bener paham ya guys ya, karena kasihan kalau mereka itu beli log sama kalian tapi nggak kalian jelaskan perawatannya gimana, terus masalah-masalahnya itu yang mereka hadapin itu bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu kasihan guys, mereka ibarat kata mereka itu masih awam, masih belum tahu apa-apa. Nah, kalian beri benih, kalian beli bibit, kalian suruh rawat, tapi kalian nggak kasih ilmunya, nggak kalian kasih pengarahannya, kalian lepas gitu aja. Itu yang membuat mereka ataupun mitra kalian itu pada bubar ya guys ya. Yang membuat petani jamur pemula itu pada kapok, karena mungkin di hasil panen mereka itu tidak mencapai target ataupun tidak balik modal sama sekali. Itu yang membuat mereka beranggapan bahwasanya nanam jamur itu sulit ya guys ya, nanam jamur itu ribet, udah gitu untungnya tipis, kemudian nggak ada untungnya sama sekali, modal aja nggak balik. Nah, itu ya guys ya yang buat mereka patah semangat mungkin. Nah, jadi di situ tugas para supplier backlog ataupun para penjual bibit itu ya mereka harus memberikan setidaknya ilmu-ilmu dasar mengenai perawatan. Saat mitra kalian itu bertanya ya tolong dijawab ya guys ya, tolong diberikan penjelasan. Jangan sampai mereka itu mencari jawaban ke supplier lain, nanti bisa pindah haluan ya guys ya. Nah, karena ada beberapa juga yang seperti itu guys, yang mengalami sama subscriber Insan. Mereka udah beli di tempat lain, tapi karena sama suppliernya itu kurang ramah, mungkin saat ditanya itu kurang memberikan jawaban yang memuaskan. Jadi saat mereka tanya sama Insan, ya Insan bisa jawabnya seperti itu, ya udah Insan jawab. Rata-rata kebanyakan adalah beberapa yang pindah dia guys. Jadi kan itu sangat disayangkan ya guys ya. Walaupun ya Insan sebenarnya nggak mau kalau seperti itu. Insan suruh beli di tempat yang awal, beli di tempat yang pertama, tapi mereka nggak mau ya guys ya, karena itu tadi jalinan ikatan batin itu harus dibangun, terutama untuk para mitra-mitra guys, untuk menjaga kepercayaan mereka lah. Nah, udahlah itu guys, itu sekilas ya guys ya, itu sekilas buat para supplier. Tolong kalau ada mitranya bertanya ataupun ada mitra kalian itu dibimbing, diarahkan, dibantu, jangan dilepas gitu aja guys. Nah, kemudian masalah yang kedua yang mau Insan angkat di tema video siang hari ini, itu masalah pertanyaan lagi guys, pertanyaan yaitu tentang ini ya guys ya, backlog. Di belakang ini Insan ada sekitar 380 log yang baru Insan turunkan.
kemungkinan nanti sore lah atau nanti malam di inok. Jadi masalah dari backlog baru ini seperti apa guys, yang pertanyaannya yang menurut Insan harus dijelaskan lah melalui video, nggak bisa dijawab secara langsung, nanti capek bertele-tele, nggak mudeng juga orang dari video aja kebanyakan protesnya juga ya guys ya. Nah jadi kenapa sterilisasi yang udah lama, udah panas, kemudian suhunya udah tinggi itu masih ada potensi gagal, masih banyak potensi gagal ya guys, kontaminasi lah kita katakan, kontaminasi. Nah kenapa itu mas? Nah, jadi pertanyaannya seperti itu ya guys ya. Sterilisasinya katanya udah sekitar 8 jam 9 jam, kemudian apinya udah besar, terus apalagi penutupnya udah rapet, nggak ada bocor. Nah udah gitu guys. Nah kenapa masih ada kontaminasi? Kita jangan mengikuti gaya-gaya master-master ya guys ya, sterilisasi 3 jam 4 jam selesai, padahal kapasitasnya besar, kemudian panasnya ya menurutnya nggak panas-panas kali tapi matang, aman, kontaminasi. Nah jadi jangan kita ikuti dulu guys buat para pemula, ini buat para yang udah buat backlog lah. Jangan ikuti dulu standarisasi yang rendah, kita buat aja standarisasi setinggi mungkin untuk para pemula, sehingga nanti kalian kalau misalkan bertemu dengan masalah itu kalian udah terbiasa ya guys ya, memang standarisasinya udah tinggi. Nah seperti itu. Jadi permasalahannya itu mungkin ada beberapa faktor yang harus kalian coba teliti, kalian amati. Yang pertama itu adalah masa pengomposannya itu berapa hari guys. Jenis kayunya dulu, jenis kayunya itu berapa, jenis kayunya itu apa, apakah kayu keras atau kayu lunak yang kalian gunakan backlog, kemudian nutrisinya seperti apa, apakah udah sesuai standar apa belum. Kalau dari situ sudah sesuai standar, kemudian komposan itu guys, komposan juga membantu mengurangi setidaknya 25-30% bakteri yang berada di dalam serbuk kayu itu guys, karena kapur dengan dedak itu kalau dicampur air dia akan menimbulkan reaksi panas. Jadi udah sering Insan bahas kalau komposan yang baik itu panasnya di atas 75 derajat. Kalau ditaruh telur itu guys, saat kalian baru mengompos sampai besok paginya dibongkar itu udah otomatis matang ya guys ya. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan proses pengomposan kalian kurang panas, itu juga bisa mempengaruhi guys, sterilisasinya kurang sempurna. Nah kemudian masalah kepadatan log juga guys. Bukan berarti log yang sangat padat itu bagus ya guys ya, karena kalau misalkan kepadatan log itu sangat tinggi, kemudian kalian mau beri api yang sangat besar pun dia panasnya itu tidak akan menembus ke dalam guys. Ibarat kata kalau kalian buat sangat padat backlog kalian itu, kalian merebus kayu tongkolan ya guys ya, kayu bulat-bulat kalian rebus sampai empuk, apakah mungkin? Jadi seperti itu guys. Sebenarnya ya tingkat kepadatannya itu ya kalian taksir aja lah ya guys ya, jangan terlalu padat tapi ya jangan sampai terlalu longgar kali, nanti ya miseliumnya nggak menjalan, nggak merambat. Nah seperti itu guys. Kemudian faktor yang ke selanjutnya mungkin dari proses inokulasi kalian guys, coba diperbaiki proses inokulasinya, coba yang lebih steril lagi, gunakan standarisasi yang paling tinggi, gunakan api Bunsen, kemudian semprot alkohol, semprot spiritus, kemudian sterilisasi ruangan dulu, usahakan di dalam rumah dulu. Kalau hanya sekitar 50-100 log, bawa aja ke dalam kamar, tutup pintu rapat semua, semprot ruangannya, kemudian baru di situ inokulasi. Nah mudah-mudahan kalau misalkan sterilisasinya matang, inokulasi yang seperti itu udah sudah ada perbaikan lah ya guys ya, sudah ada perbaikan, pasti ada yang jadi minimal 30 atau 40% lah. Syukur-syukur bisa 100% jadi. Nah jadi jangan berharap 100% dulu lah guys. Yang penting ada peningkatan setiap produksi kalian, setiap eksperimen kalian, setiap percobaan kalian itu ada yang jadilah, minimal 10, 20, 30, lama-lama itu akan ada peningkatan. Berarti itu ada perkembangan dalam kalian mengolah ataupun menjalankan usaha itu tadi guys. Kemudian nggak di situ aja guys, masa inkubasi juga bisa mempengaruhi kontaminasi guys. Nah, jadi kalau misalkan udara ataupun ruang inkubasi kalian terlalu panas, ataupun saat kalian inokulasi itu bibitnya ataupun backlognya masih terlalu panas, nah itu juga bisa menyebabkan kontaminasi. Jadi memang benar-benar harus kalian obrak-abrik channel ini, obrak-abrik video-video di channel ini supaya
Kalau memang niat kalian benar-benar mau sungguh-sungguh mau menjadi seorang pengusaha, mau menjadi seorang petani jamur tiram, pasti jadi guys. Nah, yang penting kalian mau aja lah, mau membongkar-bongkar channel ini dari awal-awal channel ini dibuat paling bawah itu banyak di situ video-video yang memang kalian butuhkan lah untuk nggak hanya di akhir-akhir ini aja, tapi dari awal-awal video itu semua informasinya alhamdulillah mudah-mudahan ada yang penting ya guys ya. Karena Insan memang nggak memberikan semuanya secara langsung, jadi Insan memang nyicil-nyicil ya guys ya. Insan memberikannya sedikit demi sedikit supaya kalian itu menguji kesabaran kalian, seberapa sabar kalian dalam mengumpulkan pundi-pundi ilmu, pundi-pundi ilmu yang nggak seberapa ya guys. Nah, jadi yang selanjutnya mungkin faktor dari ketajaman atau kualitas dari F2 kalian guys. Nah, sudah sering Insan bahas kalau faktor F2 itu menentukan keberhasilan bibit itu sekitar 30-40%. Kalau media kalian kurang matang, kemudian serbuk kalian keras, kemudian lokalisi kalian kurang bagus, tapi F2 kalian itu kuat, tajam, bagus, murni, F2 murni turunan kedua, mudah-mudahan guys, mudah-mudahan masih tertembus. Apalagi kalau penggunaannya itu lumayan banyak, walaupun ada sebagian atau 30% atau 20% kontaminasi, asal sisanya itu F2 nya bagus, dia akan masih terus tajam turun ke bawah guys. Nah, jadi itu guys pentingnya memilih F2 yang bagus, yang berkualitas, sehingga tingkat keberhasilan kalian dalam membuat backlog itu menjadi lebih tinggi guys. Nah, jadi mungkin itu aja lah ya guys ya, beberapa tips yang bisa Insan berikan, semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang salah buat para master, kalau ada yang salah dari ucapan Insan mohon maaf, hanya manusia biasa. Buat teman-teman juga master-master yang bantu, yang memiliki ilmu lebih, yang memiliki waktu luang, tolong bantu teman-teman yang bertanya di channel ini, beri masukan pada mereka supaya mereka terus termotivasi, terus semangat dalam merintis usaha. Nah, jadi sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.